Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga senantiasa dilimpahi keberkahan dan tentunya kebahagiaan. Sahabat semuanya, manusia hidup di dunia itu selalu terkait dengan materi. Ada yang mengatakan ada duit, urusan menjadi lancar, nggak ada duit, semuanya serba sulit. Jadi emang duit ini urusannya luar biasa nih, karena mau meninggal aja kita harus punya modal ya. Apalagi kalau mau jalan-jalan tentu lebih banyak modalnya. Jadi urusan rezeki ini memang luar biasa. Bahkan Allah dalam Al-Quran kan sering mengutarakan terkait dengan rezeki ini ya. Yarzuqu may yasha, kan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendaki. Nah, sekarang ini bagaimana supaya kita mendapatkan rezeki yang berlimpah, halalan thayyiban ya. Kalau istilah doa salat duha itu wa in kana fis samai fa'anzilhu ya, kalau rezeki kita masih di langit ya Allah turunkanlah. Wa in kana fil ardi, kalau masih ada di dalam perut bumi maka fa'akhrijhu, keluarkanlah. Wa in kana ba'idan, yang jauh entah di mana, faqarribhu, dekatkanlah. Wa in kana mu'siron, sulit mendapatkannya, fayassirhu, mudahkanlah. Bahkan wa in kana haraman, kalau ada rezeki yang masih haram, fatahhirhu, sucikanlah rezeki tersebut. Wa in kana qalilan fakatsirhu, maka perbanyaklah. Itu kan doa kita ya. Jadi kita pengen dilimpahi rezeki, niatnya untuk memperkuat ibadah kita, niatnya untuk memperbanyak amalan-amalan soleh kita. Gimana caranya? Nah, ini ada rahasia dari sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud. Tentu banyak yang sudah mengenal siapa itu Ibnu Mas'ud ya. Seorang sahabat yang dari kecil sudah kenal dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kisahnya juga lumayan luar biasa, penuh hikmah ya Ibnu Mas'ud ini. Jadi suatu hari Rasul dengan Sayyidina Abu Bakar berdua ini menjauh dari kota Mekah. Beliau berdua ini naik ke bukit, karena emang waktu itu awal-awal perjuangan Islam di Mekah, Rasul dan para sahabat dianiaya oleh kafir Quraisy. Jadi supaya terbebas ya, akhirnya banyak sahabat yang oleh Rasul diminta untuk hijrah ke Abyssinia. Kemudian juga banyak yang oleh Rasul diminta untuk menutup ya keislamannya, jangan mengumumkan keislamannya, menyembunyikan keimanannya. Kemudian juga menghindar dari orang-orang Quraisy, jangan sampai terjadi bentrokan. Ini Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar ini sedang menghindar dari kafir Quraisy. Beliau berdua naik ke atas bukit, kelelahan, kehausan, melihat ada seorang anak gembala yang sedang menggembalakan kambing, domba-domba. Akhirnya dipanggillah oleh Rasulullah, wahai anak gembala, kami ini musafir yang kehausan, boleh tidak kami minta air susu dari kambing-kambing ini? Ini anak hebat nih, anak luar biasa. Dia mengatakan, wahai paman, kambing-kambing yang banyak ini bukan milik saya, maka saya tidak berhak untuk memberikan susunya kepada paman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan sangat bahagia, senang. Oh, ini anak bagus, ini anak baik. Bagaimana kalau misalkan, kata Rasul, kau ambilkan seekor kambing betina yang masih kecil, yang belum beranak, yang tidak memiliki susu juga. Untuk apa paman? Tolong ambilkan. Akhirnya diambilkanlah oleh si anak ini. Kemudian Rasulullah mengusap susunya, dan beliau meminta wadah. Nah, inilah mujizat ya, mujizat Nabi Muhammad SAW, luar biasa. Jadi kambing yang masih kecil tersebut, yang belum beranak ya dan tidak menyusui, itu langsung menghasilkan susu yang banyak, luar biasa. Akhirnya diperas susunya, kemudian Rasulullah minum,
Sayyidina Abu Bakar juga minum, dan si anak pun ikut minum. Sambil takjub dia, si anak ini. Ini luar biasa kata si anak ini. Kemudian Rasulullah mengusap kembali susu si kambing muda ini dan kembali normal seperti biasa. Kata si anak, "Wahai paman, bolehkah aku belajar kepada paman?" Karena dia tertarik si anak muda ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Boleh, nanti kamu datang ya ke tempatku." Singkat cerita, si anak ini datang ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan anak ini bernama Abdullah bin Mas'ud, lebih dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Ketika diajarkan oleh Allah Al-Quran dan dia bisa baca Al-Quran, Ibnu Mas'ud ini luar biasa emang. Namanya anak, waduh, pemberani dia ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini pernah suatu ketika membacakan Al-Quran dengan lantang di depan Ka'bah, di hadapan orang-orang Quraisy. Karena orang Quraisy itu temperamental, akhirnya dipukulin beliau. Tapi beliau, Ibnu Mas'ud, tidak pernah merasa jera dan tidak berkurang sedikit pun keimanannya. Luar biasa. Ibnu Mas'ud usianya panjang. Beliau masih hidup ketika zamannya Khalifah Abu Bakar, zamannya Khalifah Umar bin Khattab, zamannya Khalifah Utsman bin Affan, sampai zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Di usia senjanya beliau mengalami hidup di masa Umayyah, dinasti Umayyah, yang khalifahnya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan melihat Ibnu Mas'ud ini sudah tua dan kemungkinan ajalnya sudah dekat, maka Muawiyah pun datang. Kemudian Muawiyah berucap kepada Ibnu Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, aku berikan kepadamu jaminan ya, harta untuk orang-orang setelahmu, untuk anak-anakmu, untuk keturunanmu." Kata Ibnu Mas'ud, "Tidak, nggak usah ya. Engkau tidak usah, wahai khalifah, memberikan jaminan. Nggak usah engkau memberikan harta kepada anak-anakku, keturunanku." Khalifah bertanya Muawiyah ini, "Kenapa wahai Ibnu Mas'ud?" "Karena Allah yang menjamin. Dan semua keluargaku tidak akan kekurangan sedikit pun untuk urusan harta." Khalifah bertanya lagi, "Kenapa? Apa alasannya?" "Karena Allah sudah menjamin barang siapa yang selalu membaca surat Al-Waqiah di sepertiga malam setelah sholat tahajud, maka Allah jamin rezekinya lancar." Ini nih rahasia rezeki lancar ya. Jadi kalau ingin rezekinya lancar ya, ingin rezekinya berkah, maka dawamkanlah membaca surat Al-Waqiah ya. Yang alumni Ummul Qura pasti hafal ini, karena Pak Kiai sering kali kalau sedang pengajian, baik itu kuliah asar atau di hari-hari besar, beliau mengatakan, "Saya alhamdulillah nggak pernah kekurangan uang, rezekinya lancar." Apa rahasianya? Membaca surat Al-Waqiah. Jadi kalau dulu masih bertanya-tanya, bener nggak ya? Bener nggak ya? Ini dikuatkan nih. Ini hadisnya sahih dan ini kisahnya juga sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, yaitu Ibnu Mas'ud, seorang ahli Al-Quran nomor 1 di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, barang siapa yang dawam membaca surat Al-Waqiah, maka Allah akan menjamin rezekinya, tidak akan kurang sedikit pun ya. Maka dawamkan sahabat semuanya. Kenapa? Karena bahagia itu perlu harta. Iya, kalau bahagia senyum doang, ya orang gila juga bisa bahagia. Karena kerja kan senyum kan. Tapi ketika kita minta sesuatu kan nggak bisa. Bahagia itu ketika kita bisa memberikan. Ada orang yang minta, nih
sumbangan masjid, nih, musola, nih, fakir miskin, nih, yatim duafa, nih, itu, beasiswa, nih, baru bahagia yang paripurna, bahagia yang sempurna. Gimana caranya? Dawam baca surat Al-Waqiah dan jangan lupa kerja. Iya, penting itu. Jangan waqiah terus kerjanya enggak, ya sama juga bohong, ya. Harus ada ikhtiar plus doa. Oke, bahagia semuanya? Insya Allah pasti bahagia. Sahabat semuanya, demikian. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.